Halo semuanya. Buat kamu para siswa, orang tua, atau mungkin juga guru di Indonesia, pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya perubahan sistem ujian. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas soal yang paling baru, tes kemampuan akademik atau disingkat TKA. Tenang aja, tujuan kita di sini cuma satu kok, yaitu bikin semua yang kelihatan rumit ini jadi simpel dan gampang dimengerti. Saya tahu. Begitu dengar ada tes baru, mungkin reaksi pertamanya, "Hah, ganti lagi?" Wajar banget kalau ngerasa kayak gitu. Tapi, coba tarik napas dulu, rileks. Kita akan bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya TKA ini, dan saya jamin, setelah ini semuanya bakal jauh lebih jelas. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal sedikit kilas balik, lihat sejarah ujian di negara kita. Terus, kita kenalan langsung sama si TK ini. Nah, biar nggak ketukar, kita akan bandingkan TK sama UN dan AN. Yang paling penting kita akan bahas apa dampaknya langsung buat kamu. Dan terakhir, kita lihat posisi TK ini di mana sih dalam sistem pendidikan kita. Udah siap? Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, sejarah ujian. Penting nih untuk ngerti kenapa TKA ini muncul, kita perlu lihat dulu konteksnya. Kenapa sih sistem ujian nasional kita itu kayaknya berevolusi terus dari waktu ke waktu? Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget ya sistem ujian kita itu udah ganti baju berkali-kali. Dari ujian negara di zaman kakek nenek kita, terus ada EBTNS yang mungkin dialami orang tua kita, sampai ujian nasional yang perannya juga naik turun. Dulu jadi penentu kelulusan yang bikin deg-degan, terus perannya bergeser, sampai akhirnya digantikan oleh asesmen nasional. Perubahan ini semua bukan tanpa alasan loh. Nah, ini dia inti permasalahannya. Coba deh, perhatiin grafiknya. Yang kiri itu ibaratnya nilai raport dari sekolah. Kelihatannya bagus semua kan, rata-ratanya tinggi. Tapi, begitu kita lihat data dari tes yang terstandar, seperti grafik di kanan, gambaran aslinya jadi kelihatan. Sebarannya lebih nyata dan beragam. Nah, TKI ini hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. Biar ada satu penggaris yang sama untuk mengukur kemampuan semua siswa, dari Sabang sampai Merauke. Biar adil, gitu loh. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dekat sama solusi yang ditawarkan pemerintah untuk masalah tadi. Inilah dia, tes kemampuan akademik atau TKA. Jadi TKA itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah tes standar yang pakai komputer, resmi dari pemerintah. Tapi ada kata kunci yang penting banget nih di sini. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan individu. Jadi ini bukan buat nilai sekolah kamu, tapi buat kasih gambaran tentang kemampuan kamu secara pribadi. Jadi, coba bayangin deh. Semua kemampuan siswa yang tersebar di ribuan sekolah di seluruh Indonesia nantinya akan diukur pakai alat ukur yang sama, yaitu sebuah platform digital yang terstandar. Kurang lebih, itulah ide besar di balik TKA. Yuk kita pecah lagi biar lebih gampang. Kenapa sih harus ada TKA? Jawabannya, karena kita butuh data yang objektif. Terus isinya apa? Ini bukan tes hafalan ya, tapi tes materi pelajaran yang fokusnya ke penalaran dan cara kamu mikir. Gimana tesnya? Sepenuhnya pakai komputer. Dan yang paling penting, hasilnya buat apa? Nah, ini dia gunanya. Buat daftar universitas, mengajukan beasiswa, dan keperluan seleksi lain. Sekarang, kita sampai di bagian yang mungkin paling bikin penasaran dan paling banyak ditanyain orang. Apa sih bedanya TKI ini sama ujian nasional zaman dulu dan asesmen nasional yang ada sekarang? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, coba kita lihat tabel ini bareng-bareng ya. Pertama, dari tujuannya. Ingat UN kan? Itu sifatnya wajib, bahkan dulu jadi penentu lulus atau enggak. Kalau AN, itu tujuannya buat mengevaluasi sekolah, jadi semacam rapor buat sekolah, bukan buat kamu. Nah, TKA ini beda banget. Sifatnya opsional dan fokusnya murni ke prestasi kamu sebagai individu. Pesertanya juga beda. Dan yang paling penting, lihat baris fokus. TKA ini lebih ke penalaran, jadi udah nggak zamannya lagi pakai sistem kebut semalam buat hafalan. Lanjut ke bagian kedua perbandingannya. Hasil UN dulu buat apa? Buat kelulusan. Hasil AN buat bahan evaluasi pemerintah. Nah, hasil TKA inilah yang nantinya jadi tiket atau portofolio kamu buat seleksi universitas atau beasiswa. Konsekuensinya juga jelas beda. Dulu, nggak ikut UN, auto nggak lulus. Nggak ikut AN, santai aja, nggak ada pengaruhnya ke kamu. Nah, kalau nggak ikut TKA gimana? Kamu nggak akan dihukum atau nggak diluluskan. Tapi ya, kamu jadi nggak punya sertifikatnya untuk mendaftar. Simpel kan? Oke, setelah tahu bedanya, sekarang kita fokus ke yang paling penting. Gimana semua ini berdampak langsung ke kamu sebagai siswa? Ini bagian yang paling praktis dan wajib kamu tahu. Oke, ini tolong digarisbawahi, dicatat, dan diingat baik-baik. Lihat slide ini. TKA itu tidak menentukan kelulusan kamu.
Titik. Lulus atau tidaknya kamu itu 100% urusan sekolah berdasarkan penilaian selama kamu belajar di sana. Jadi sekarang bisa bernafas lebih lega ya. Terus, kalau bukan buat kelulusan, apa gunanya TKA buat masuk kuliah? Nah, ini penting. TKA itu tidak menggantikan jalur seleksi yang udah ada kayak SNBP yang pakai nilai rapor atau SNBT yang pakai tes. Perannya lebih spesifik. Khusus untuk jalur prestasi atau SNBP, skor TKA kamu akan dipakai sebagai pembanding atau validator nilai rapormu. Tujuannya apa? Supaya seleksinya lebih adil, jadi bisa membandingkan apel dengan apel dari sekolah manapun di seluruh Indonesia. Nah, sekarang catat tanggal-tanggal penting ini ya. Buat teman-teman di tingkat SMA, MA, dan SMK, TKA akan dimulai pada tanggal 1–9 November 2025. Sementara itu, untuk tingkat SMP dan SD, pelaksanaannya diperkirakan sekitar bulan Maret hingga April 2026. Terus, apa aja sih yang dites? Oke, kita rinci ya. Untuk jenjang SD dan SMP, fokusnya ke 2 mata pelajaran inti, Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, buat kalian yang di SMA, MA, atau SMK, ada 3 mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Plus, kalian bisa pilih 2 mata pelajaran tambahan sesuai peminatan. Nah, ini dia nih pilihan untuk 2 mata pelajaran tambahan di tingkat SMA. Pilihannya banyak banget kan? Mulai dari kelompok sains, sosial, bahasa, bahkan ada matematika lanjutan juga. Ini kesempatan emas buat kamu nunjukin keunggulan di bidang yang emang kamu kuasai dan minati. Jadi, pilih yang paling pas sama rencana kuliahmu nanti ya. Di bagian terakhir ini, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, di mana sih sebenarnya posisi TK ini dalam keseluruhan perjalanan pendidikan yang lagi kamu jalani? Anggap aja gini, proses belajarmu di sekolah, nilai harian, tugas, ujian dari guru, itu adalah kuenya. Nah, TK ini ibarat topping di atasnya. Fungsinya melengkapi, bukan menggantikan kue itu sendiri. Jadi penilaian dari sekolah tetap jadi fondasi utama pendidikan kamu. TKA ini cuma alat tambahan. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum lagi poin-poin paling pentingnya. 1. TKA itu opsional, cuma buat yang butuh. 2. Fokusnya ke penalaran, bukan cuma hafalan. 3. Gunanya buat seleksi, bukan penentu kelulusan. Dan yang terakhir, yang menentukan kamu lulus atau enggak itu tetap sekolah kamu. Jelas ya? Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah TKA ini nantinya benar-benar akan menciptakan arena kompetisi yang lebih adil buat semua siswa di Indonesia? Apakah ini langkah yang tepat? Well, hanya waktu dan hasilnya nanti yang bisa menjawab. Gimana menurut kamu? Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini.